Selamat bergabung kembali para sahabat Gema. Satu hari lagi kita lewati di tahun 2024 ini, artinya satu hari lagi kesempatan bagi kita untuk serupa dengan Kristus. Mari kita pakai hari-hari kita untuk memuliakan Yesus dalam hidup kita. Mari saudara, kita membuka ayat perenungan kita hari ini. Mari kita buka 1 Korintus pasal 12. Kita akan baca mulai dari ayat 12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita lompat sedikit, kita langsung baca ayat 15. Andai kata kaki berkata, kita pause dulu di situ sebentar. Saudara, kalau suatu hari kaki saudara mulai ngomong pada saudara, saudara harus segera telepon dokter, betul? Karena pasti ada sesuatu yang salah. Saudara, kalau baca Alkitab harus seperti ini. Gak bisa kita lewatin begitu saja. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku bukan termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah dia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Saudara lihat ini lucu sekali bukan? Saudara mau coba mencium sesuatu dengan telinga saudara? Seperti ini mungkin. Nggak mungkin bisa. Kita nggak bisa melakukannya. Kita akan kelihatan aneh, tapi tetap saja kita tidak bisa melakukannya. Ayat 18. Namun, Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, kalau sedang mendengarkan ini bersama orang lain, bilang ke sebelah saudara, hey, Rasul Paulus sedang ngomong ini loh ke kamu. Kalau saudara sendirian, tepuk pundak saudara, bilang, saya bagian dari tubuh Kristus. Saudara, kita semua adalah anggota dari tubuh Kristus. Nah, saudara, satu kata yang terlintas di otak saya adalah kegunaan atau fungsi. Coba kita pikirkan sejenak. Tuhan memberikan kita mata gunanya untuk melihat makanan. Dia berikan kita kaki fungsinya untuk jalan menuju ke makanan itu. Dia berikan kita tangan untuk meraup makanan, lengan untuk taruh makanan itu di piring, untuk mengangkat makanan itu dan mendekatkan makanan itu ke mulut kita. Rahang untuk mengunyah, otot tenggorokan untuk menelan makanan, lambung untuk mencerna. Dan kita tahu proses selanjutnya. Apa yang terjadi selanjutnya. Semua itu sudah didesain dengan begitu luar biasa, dengan kegunaannya masing-masing oleh Tuhan. Kita nggak pernah kita lagi gigit makanan lalu bilang, oke perut, siap-siap ya untuk mencerna. Siap ya, 3, 2, 1. Ya, kita nggak perlu melakukan itu. Karena Tuhan sudah menciptakan untuk perut, ya kerjanya memang untuk mencerna. Dia berikan sebuah kegunaan yang ilahi untuk semua bagian anggota tubuh untuk kerja bersama-sama, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk bertahan hidup. Dan hal yang sama juga sebenarnya harus terjadi di dalam tubuh Kristus. Nah, itulah bagaimana Tuhan mendesain gereja. Nah, satu gambaran yang ada di pikiran saya adalah sebuah lokasi pembangunan. Kalau saudara melihat waktu rumah dibangun, ada satu waktu di mana tanah itu sudah bersih, fondasi sudah dituangkan begitu rupa, baru bahan-bahan bangunan itu mulai kelihatan dikirimkan ke lokasi. Ada kayu di sini, ada beton, ada pintu, ada jendela, ada banyak lagi. Tetapi hampir selalu ada tumpukan batu bata. Biasanya akan dikumpulkan dulu di satu tempat. Waktu sudah siap untuk dipakai, batu-batu bata itu akan disusun lagi menjadi piramid-piramid kecil. Nah, untuk setiap batu bata, mereka punya kekuatannya masing-masing, nilainya masing-masing. Tetapi batu-batu bata baru memiliki sebuah nilai yang lebih tinggi ketika mereka disusun dan dibentuk menjadi suatu bentuk yang lain. Barulah mereka menjadi sesuatu yang kuat dan indah. Ada perbedaan yang sangat besar antara cuma berkumpul di satu tempat dengan menyusun batu-batu bata tersebut menjadi sesuatu yang lain.
Jadi pertanyaan saya kepada saudara hari ini, kalau kita pakai analogi itu dalam pengalaman saudara bergereja sebagai tubuh Kristus, saudara sedang kumpul-kumpul di satu tempat pas hari Minggu, ataukah saudara sedang disusun oleh Tuhan? Sudahkah saudara menemukan kegunaan saudara? Sudahkah saudara temukan tempat di mana saudara bisa menggunakan segala talenta yang Tuhan berikan kepada saudara untuk sama-sama membangun tubuh Kristus? Sudahkah Tuhan menempatkan saudara di tempat yang Dia mau saudara berada? Saudara, mungkin Anda punya talenta dalam keramahan. Anda bisa membuat orang merasa sangat welcome sekali. Atau ada dari saudara yang punya talenta dalam mengajar, atau administrasi, atau musik. Nah, sebagai seorang yang tumbuh di gereja, hal terakhir yang saya pikirkan adalah bagaimana saya bisa disusun menjadi bagian dari gereja. Gereja hanya tempat di mana saya berkumpul dengan orang lain. Nah, kalau saudara sama dengan saya, maka bisa jadi kita tuh melewatkan banyak sekali hal. Nah, saya terpikir akan teman saya, dia tidak belajar musik dari kecil, tetapi baru dia mulai belajar musik waktu dia SMP. Dan dia memulai pelayanannya mengiringi paduan suara. Dan itu sudah 30 tahun yang lalu. Dan dia sekarang menjadi pemusik gereja yang sangat handal. Dia punya talenta bermusik. Dan dia pakai itu untuk membangun gereja Tuhan. Nah, saudara juga pasti punya cerita akan orang-orang yang memakai talenta mereka untuk Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka dengan begitu luar biasa. Semua orang dan saudara itu sedang disusun oleh Tuhan. Kita punya fungsi kita masing-masing yang Tuhan beri. Nah, saudara, salah satu ayat favorit saya itu dalam Kisah Rasul 17 ayat 26, saya parafrasekan begini kira-kira. Tuhan mengatur masa dan tempat yang spesifik bagi setiap kita untuk ada di situ. Kalau kita pikirkan, renungkan baik-baik, kita bisa saja lahir dimanapun di dunia dan pada tahun kapanpun di dalam sejarah. Tetapi Tuhan memilih untuk menetapkan saudara pada waktu sekarang ini, di tempat dimanapun saudara berada sekarang ini, di gereja manapun saudara berada, menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Artinya, Tuhan punya sebuah tujuan untuk hidup saudara saat ini, untuk membangun tubuh Kristus. Bukan saja kita untuk berkumpul saja, tetapi untuk disusun oleh Tuhan untuk menggunakan segala talenta kita. Bukan saja supaya untuk kita dilayani, tetapi supaya kita juga melayani. Jadi gambaran yang kita dapatkan di sini, kita adalah tubuh Kristus untuk dipakai Tuhan, menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anggota dari tubuh Kristus, bahwa kami punya tanggung jawab kami masing-masing. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami supaya kami disusun oleh Tuhan di tempat-tempat di mana kami bisa menggunakan talenta kami yang Engkau berikan kepada kami masing-masing untuk membangun tubuh-Mu. Kami berdoa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.